Sebagai juru bicara Polda Maluku, tokoh yang satu ini memang harus siap lahir batin menghadapi yang namanya wartawan, yang namanya netizen bahkan. Karena di era sekarang ini, semua keluhan masyarakat menyangkut yang namanya keamanan itu juga bisa melalui yang namanya sosial media. Adalah tokoh yang benar-benar ini merintis karirnya mulai dari bawah. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil tentunya dari tokoh yang satu ini. Ada Bapak Dr. Randus Kombes Pol Muhammad Rum Khairat. Ini nambah lagi nih, baru pulang naik haji. Jadi nambah lagi satu gelarnya. Saya mau manggil Pak Haji tapi ya nanti agak gimana gitu ya. Saya langsung perkenalkan di podcast Amex kali ini ada Pak Rum Khairat. Biasa dipanggil seperti itu. Beliau adalah Kabid Humas Polda Maluku. Apa kabar Pak Rum? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pecinta Amex Podcast dimanapun berada. Tetap sehat. Tetap sehat ya Pak. Tetap sehat. Tetap sehat. Betul. Nah, Pak Rum, tadi saya di awal udah bilang bahwa ini Pak Rum untuk menghadapi yang namanya wartawan, menghadapi yang namanya netizen di sosial media terkait dengan kinerja Pak Rum ini sebenarnya harus siap lahir batin, Pak. Bagaimana nih Pak, saya mau tanya dulu nih, suka duka Pak Rum menjadi seorang juru bicara Polda Maluku? Oke, terima kasih Pak Jen. Yang jelasnya Humas Polda Maluku itu merupakan corong ya. Jadi dia tugasnya adalah memberikan selain bekerja sama dengan wartawan dalam rangka untuk mengekspos kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas yang sifatnya positif yang selama ini dilakukan oleh Polda. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan suatu organisasi itu sangat tergantung dari persepsi daripada masyarakat atau public trust terhadap organisasi itu. Dan kami sadar seutuhnya bahwa untuk public trust di dalam masyarakat, maka salah satu cara atau salah satu pihak yang kami anggap bahwa bisa untuk meningkatkan itu adalah wartawan. Sehingga kami selalu menjadikan wartawan itu sebagai mitra kerja. Kami membutuhkan wartawan untuk bisa mengekspos atau mengedukasi dalam masyarakat dalam hal Kamtibmas dan juga bisa memberikan mengekspos tentang kegiatan-kegiatan Polda yang sifatnya adalah positif. Kemudian wartawan juga sangat membutuhkan Polri karena Polri merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting. Sehingga antara wartawan dengan Polri itu kami anggap sebagai mitra. Kami selama ini tidak membedakan bahwa wartawan ini dengan Polri itu ada satu sekat yang terpisah, tidak. Bahkan setiap saat kapan saja kami kadang sama-sama dengan mereka di warung kopi di mana saja ya, di mana yang kita sempat duduk karena kita saya sebagai Humas Polda Maluku juga harus menempatkan diri ya antara kita dengan wartawan itu adalah sama. Kita sama-sama membutuhkan, polisi sangat membutuhkan wartawan dan wartawan juga membutuhkan polisi. Kita adalah mitra sebanding yang setiap saat ya kadang kalau kehujanan sama-sama, kalau begitu ada kerusuhan, ini sama-sama kita di lapangan juga sama-sama seperti itu. Jadi intinya adalah kami selalu menganggap seorang wartawan itu adalah mitra kerja, tidak menempatkan kami sebagai seorang pejabat, kemudian wartawan yang baru belajar wartawan, oh ini kita anggap, ini tidak. Kami anggap semua itu adalah sama, karena kita adalah bermitra. Pak Rum, kadang juga wartawan sebenarnya bukan mencoba-coba sih Pak Rum, wartawan juga kadang hilaf dalam tanda kutip seperti itu, memberitakan sesuatu yang tidak mana mestinya dan tidak bagaimana porsinya yang benar. Mungkin Pak Rum pernah menemukan seperti itu? Jadi pada prinsipnya saya silahkan tanya aja kepada rekan-rekan wartawan. Selama ini saya bermitra dengan wartawan, tidak pernah mau mengintervensi terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang wartawan. Kalau memang apa yang dilakukan oleh anggota kami itu adalah negatif, silahkan diberitakan. Kami sama sekali tidak pernah mengintervensi. Namun juga sebaliknya,
kalau ada yang hal-hal positif ya juga harus diberitakan sehingga ada perimbangan. Kemudian kalau juga terkait dengan ada masalah yang dilakukan oleh anggota, kami sering juga kepada rekan dakwah dan wartawan selain memberitakan bisa dikonfirmasikan juga ke kami agar juga apa yang dilakukan oleh anggota kami yang sifatnya adalah negatif tadi bisa kami perbaiki. Pak Rum, ini serbuan media sosial begitu gencar di era sekarang ini Pak Rum. Sosmednya Polda, khususnya Humas Polda, ini begitu gencar Pak memberitakan hal-hal positif kinerja program yang ada di Polda Maluku itu sendiri Pak. Nah, kalau ada yang netizen yang berkomen yang memang benar-benar menurut Pak Rum ini tidak semestinya, langkah apa yang Pak Rum ambil Pak untuk melihat komentar netizen yang agak-agak menyudutkan Polda misalnya? Ya, yang jelasnya kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Tentunya kalau saya menilai diri saya, tentunya saya menyatakan bahwa apa yang saya itu adalah baik. Yang kita ini dari masyarakat itu kan kita tidak bisa juga untuk dalam artian bahwa melarang mereka. Kalau ada hal-hal negatif terkait dengan polisi kemudian diungkapkan, selama itu benar, ya itu merupakan kritikan ataukah merupakan bagi kami untuk bisa ada perbaikan. Tetapi kalau misalnya itu adalah tidak benar, maka kami juga akan berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat. Tentunya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu merupakan kepedulian atau kecintaan mereka kepada polisi. Polisi, betul. Ya, karena mereka cinta kepada polisi sehingga mereka bisa menyatakan apa-apa yang mereka nyatakan. Dengan cara berkomentar itu ya, ya Pak Rum ya. komentar itu. Kami anggap selama ini ya seperti begitu aja. Pak Rum, kita melihat polisi itu sekarang juga ke masyarakat lebih humanis, Pak Rum. Artinya bahwa selama ini terkait dengan laporan masyarakat soal kriminal atau juga ada masalah terkait dengan masyarakat itu sendiri, ini ditangani secepatnya oleh polisi itu sendiri. Pak Rum melihat apakah memang rasa memiliki polisi itu sebagai anggota masyarakat selama ini yang membuat akhirnya masyarakat bisa menerima polisi Pak sebagai mitra kerja, sebagai saudara, bahkan mereka lebih leluasa sekarang untuk berbicara dengan katakanlah seorang polisi misalnya. Pak Jen, kalau kita lihat bahwa di dalam lambang polisi yang biasanya kalau itu ada tulisan Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama itu artinya adalah abdi utama daripada Nusa dan Bangsa. Kata abdi di sini adalah sama saja dengan kita itu adalah sebagai seorang pelayan. Ya, jadi tugas dan tanggung jawab seorang polisi itu sebenarnya adalah melayani masyarakat dalam berbagai hal, ya dari segi keamanan, kemudian ketertiban, kemudian penegakan hukum dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bermuara kepada memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Itu sebenarnya tugas pokok polisi. Sehingga di berbagai kesempatan itu Bapak Kapolda sering mengingatkan kepada masyarakat ya bahwa kita mengingatkan kepada anggota Polri. Kemarin waktu apel pagi, kemudian kesempatan ketika bertemu dengan anggota, ketika juga beliau kunjungan kerja ke daerah dan bertemu dengan anggota, beliau sering sampaikan, ingat bahwa harus dicamkan di dalam hati bahwa tugas dan tanggung jawab visi utama daripada Polri itu adalah Rastra Sewa Kotama. Dan tugas utama adalah memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Abdi artinya mengabdi, jadi tidak berarti bahwa kita mengharapkan masyarakat itu harus ini kepada kita. Ini adalah arah pembangunan polisi ke depan yang diharapkan. Terlepas dari itu Pak Rum, kita tahu bahwa polisi juga adalah anggota masyarakat, polisi juga adalah manusia biasa, dan mereka juga pasti melakukan satu kesalahan atau juga mungkin satu kekeliruan. Kalau selama ini Pak Rum ada polisi yang melakukan kesalahan salah di tengah masyarakat, langkah apa nih Pak Rum yang diambil oleh Pak Rum misalnya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada terjadi antara polisi dan masyarakat itu sendiri? Selama ini program yang dicanangkan oleh Bapak Kapolda itu reward and punishment.
Rawat dalam artian bahwa setiap anggota yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh dengan tadi apa yang disampaikan bahwa sebagai abdi utama tadi, apabila dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, maka yang bersangkutan diberikan reward. Sebaliknya, apabila anggota tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, malah menyusahkan masyarakat ataupun memberikan nilai positif negatif bagi Polri, maka tidak segan-segan untuk diambil tindakan ya. Kapolres yang melakukan pelanggaran yang sifatnya adalah disiplin, itu tidak segan-segan Bapak Kapolda untuk mencopot. Satu contoh kemarin Kapolres Maluku Tengah, itu sudah diambil langkah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak main-main. Begitupun untuk tahun 2020 ini saja sudah puluhan orang yang dipecat, ya, diberhentikan tidak dengan hormat. Ini bukan sebenarnya suatu prestasi untuk memecat seorang anggota polisi. Itu bukan suatu prestasi, ulangi lagi, bukan suatu prestasi. Tapi ini merupakan satu ketegasan, ya, satu ketegasan bagi anggota. Lo kerja baik, lo dapat penghargaan. Tapi lo kerja tidak baik, tidak segan-segan gua ambil tindakan kepada lo. Nah, inilah yang menjadi program Bapak Kapolda, Pak Kapolri, kemudian sampai turun ke bawah. Kita ingat sekarang satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Seorang bintang 2 kemudian tak segan-segan untuk diambil suatu tindakan dengan kemarin ya kita lihat ketika ada ini kemarin keluar dengan baju itu sebenarnya suatu nah tapi itulah yang langkah yang harus diambil untuk untuk kebaikan Polri ke depan. Pak Rum, kita tahu bahwa pemuda masyarakat Kota Ambon ini keinginan untuk menjadi seorang prajurit khususnya polisi ini luar biasa, Pak. Tetapi kadang mereka juga harus bisa paling tidak mempersiapkan diri mereka Pak ya sebelum mengikuti tes misalnya untuk menjadi anggota Polri misalnya. Apa sih sebenarnya Pak Rum yang membuat misalnya putra daerah kita, orang Maluku sendiri, pemuda Maluku ini sendiri, dia tidak lolos misalnya dalam seleksi penerimaan anggota polisi misalnya. Apa sih Pak Rum yang paling mendasar misalnya sehingga itu menjadi catatan bagi dia untuk bagaimana nanti untuk selanjutnya dia harus bisa lebih baik lagi? Jadi gini, untuk setiap tahun animo untuk ingin jadi polisi itu ribuan, 5 sampai 6 ribu pendaftar. Ya, cukup banyak ya. Cukup banyak. Kalau kita melihat cukup banyak. Kemudian yang satu masalah ya, yang sering dihadapi oleh pemuda-pemuda di Maluku sini, pertama mereka kurang persiapan. Ketika dari Polda dia lihat bahwa ini ada pengumuman penerimaan polisi. Ketika itu baru dia mulai lari-lari, dia mulai belajar, itu sudah pasti terlambat. Dibandingkan dengan orang lain yang jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan anaknya untuk ikut di dalam pendidikan. Jadi sebenarnya untuk masuk polisi itu sekarang ini pertama percaya diri, kemudian kedua harus ada keyakinan, kemudian hilangkan dalam pikiran kita bahwa seseorang ataukah kalau kita masuk polisi itu harus mempersiapkan diri sekian. Selama itu masih ada di dalam pikiran kita, maka sebaiknya jangan ikut tes. Kenapa? Karena itu justru membuat semangat kita itu tidak ada. Ketika kita harus yakin bahwa saya ikut tes dan saya harus bersaing dengan teman-teman yang lain, saya harus siapkan fisik, saya harus siapkan mental, kemudian saya harus siapkan akademik saya, maka yakin dan percaya bahwa pasti bisa berhasil. Penerimaan polisi, seleksi Polri sekarang ini boleh dibilang sangat transparan karena saya salah satu panitia yang ada di dalam situ, makanya saya sungguh sangat saya tahu. Untuk penilaian itu cuma ada 3. Yang pertama terkait dengan terkait dengan jasmani, kemudian yang kedua psikotes, yang ketiga adalah akademik. Yang kedua dan ketiga ini semuanya penilaiannya adalah ketika selesai kompetensi semua ya Pak. Ketika selesai waktunya dan enter, maka nilai langsung keluar karena semua orang di sini saling tahu nilainya.
sehingga tidak mungkin itu bisa untuk mengangkat ataupun menjatuhkan. Kemudian yang berikut menyangkut dengan jasmani. Jasmani ini adalah seleksi untuk olahraga ya, ada sit up, push up, lari dan ada beberapa items itu, dan semuanya itu terekam lewat video. Apabila ada yang merasa bahwa saya dicurangi, maka bisa melaporkan, itu bisa dibuka, video itu bisa dibuka. Selain itu juga terbuka secara umum, semua orang akan datang lihat Dan semua orang bisa melihat, mengakses penilaian itu ya. Akses penilaian itu. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, banyak kita itu berusaha tidak, yang tadi saya sampaikan bahwa tidak percaya diri, sehingga mereka berusaha untuk dengan cara-cara dan ini adalah penipuan sebenarnya. Penipuan, di mana ada yang iming-iming bahwa nanti kalau masuk polisi harus bayar maka sekian, siapkan uang sekian. Okay. Itu kalau istilah kita itu menembak dari atas punggung kuda, salah hiu buta. Ya. Jadi sekaligus sebenarnya Pak Rum mengklarifikasi semua di sini bahwa masuk sebagai untuk tes menjadi seorang anggota Polri itu tidak dipungut biaya. Jadi ini modusnya gini, ini ada yang selalu datang. Oke. Kalau anakmu mau lulus siapkan uang Sekian, oke. Katakanlah Pak Jen, ya kan? Tapi tawarannya ini tidak pernah menyatakan bahwa saya jamin lulus. Pasti kalau sudah lulus dulu baru bayar. Oke. Nah, kalau sudah lulus dulu baru bayar. Berarti kalau tidak lulus tidak bayar. Anggap saja itu judi sebenarnya. Judi namanya. Ya. Itu namanya yang tadi kita sebut dengan menembak dari atas punggung kuda. Akhirnya salah kiu, ya bukan. Uang begitu datang ke saya tidak perlu juga untuk berjuang di situ. Nilai adalah anak sendiri punya. Ketika keluar nilainya bagus dan dia dinyatakan lulus, dia sudah ikhlas. Pak Rum pernah nggak dapat godaan Pak Rum? Sangat amat banyak, sangat amat banyak. Dan kita mau jelaskan gimana pun juga masyarakat itu tidak yakin. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa pertama harus percaya diri. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan diri, maka yakin bahwa tidak akan bisa untuk kenapa sampai polisi, anak polisi itu kebanyakan ini polisi punya anak lulus, tentara punya anak banyak yang lulus. Kemarin waktu seleksi kemarin yang sudah diumumkan, anak tentara banyak yang lulus, anak polisi juga ada beberapa yang lulus. Kenapa sampai mereka itu kebanyakan yang lulus? Karena memang sudah mempersiapkan anaknya jauh-jauh hari. Psikotesnya ada yang sampai ikut kursus di Jakarta, TOEFL-nya itu sudah ikut kursus. Ya, saya kemarin juga alhamdulillah bahwa anak saya juga apol dan sudah lulus. Itu pure murni juga Pak Rum ya, tidak ada campur tangan. Memang butuh uang dalam artian bahwa kita mempersiapkan anak itu. Anak saya ketika waktu masih SMP, saya tanya dia, Dek, nanti cita-citamu jadi apa? Dia bilang, cita-cita saya Pak, nanti saya mau akpol. Maka saya cari harus sekolah-sekolah yang semi militer, katakanlah Krida Nusantara, Taruna Nusantara, masuklah ke sana sehingga sudah ada pembinaan ke sana. Kemudian ketika tes itu pun ya memang kita keluarkan uang untuk contoh seperti bahasa Inggris. Kita harus bayar guru yang memang mengajarkan mereka, levelnya harus bagus. Kemudian jasmani, saya juga menyewa orang-orang yang atlet nasional yang untuk mempersiapkan anak saya. Jadi harus benar-benar kita siapkan itu dengan baik, itu segalanya harus kita siapkan. Baru masuk untuk bertanding. Dan ketika sampai di sana, ya dia harus bersaing dengan anak-anak jenderal, ada anak gubernur, ada anak tinggi lah ya, ada pejabat-pejabat tinggi. Tapi ya itulah yang saya sampaikan tadi. Semuanya itu terbuka, semuanya itu terbuka sehingga begitu ada nilai keluar, anak saya rankingnya sekian, anak saya ranking sekian. Jadi harus ada persiapan. Pak Rum, kadang kan orang tua di sini pada saat anaknya ikut seleksi atau tes untuk masuk menjadi anggota Polri sendiri, dia sangat berharap banyak bahwa anaknya itu bisa lolos. Padahal sebenarnya di satu sisi dia tidak mempersiapkan sebenarnya anaknya untuk mengikuti seleksi itu ya Pak Rum ya. Menghadapi kritikan ada sebagian orang tua Pak yang anaknya menurut mereka ini sudah bagus secara fisik, psiko dan sebagainya tetapi tidak lolos,
Pak Harun menyikapinya seperti apa Pak? Jadi gini, Dari Polda sendiri. semuanya itu serba terbuka. Orang kadang menilai bahwa seseorang itu, terutama orang di Maluku sini, Anda itu dia badan bagus, ya kan, Tinggi bagus, tinggi, badan bagus, dia lari juga bagus, olahraganya bagus. Tapi ingat bahwa olahraga itu cuma nilai 25%. Oke. Olahraga nilai 25%, biar dia dapat nilai 10 di olahraga. Tapi ketika di psikotes dan akademiknya dia jeblok, maka pasti ada nilainya Berpengaruh ya Pak? sangat mempengaruhi, karena olahraga tadi itu cuma nilainya 25%, psikotes nilainya 35%, kemudian akademik atau pengetahuan umum nilainya 40%. Lebih tinggi lagi. Kemudian setelah itu digabung baru dibagi 100%. Jadi kadang orang melihat secara fisik, wah aneh dia badan bagus. Nah, tetapi kalau psikotes dengan akademiknya tidak bagus, ya pasti akan jeblok. Cuman satu masalah lagi gini Pak Jen. Hampir semua saya pastikan bahwa ketika tidak lulus, ditanya kenapa tidak lulus, pasti jawabannya yang disalahkan adalah panitia. Betul, panitia basisnya. Ya. Dan itu adalah satu alasan yang paling gampang. Tidak pernah mereka menyatakan bahwa saya matematika cuma dapat 10, sementara yang lain dapat 70. Tidak pernah itu diungkapkan. Dan inilah ketidakjujuran daripada anggota yang ikut masyarakat yang ikut tes. Atau orang tuanya sendiri. Dan orang tuanya kan tidak pernah tahu, dia tidak pernah tanya bahwa, nah matematika mu berapa, bahasa Inggrismu berapa, dan ini yang sering jeblok di sini. Ada yang dapat 6, tapi temannya yang lain 70. Nah, nanti kalikan 40% ini yang pengetahuan umum kali 40%, pasti jauh perbedaannya. Jadi intinya adalah kalau tanpa mempersiapkan diri dengan baik, yakin dan percaya bahwa tidak bisa. Kasih sekolah lah dia, katakanlah kalau ini kita kasih sekolah dia atau belajar bahasa Inggris lah. Banyak anak-anak polisi itu belajar bahasa Inggris ke Pare sana, di Madiun sana. Bukan di Madiun, di Gresik ya. Di kampung Inggris Pak. Kampung Inggris sana, saya lupa ya Kabupaten Natal. Itu dia belajar di sana. Kemudian juga ada dia ikut kursus-kursus di mana-mana. Kemarin untuk alkohol itu banyak kan anak bintara yang lolos. 2 tahun lalu malah anak bintara, anak pejabat utama juga banyak yang gugur di situ. Ini menandakan bahwa seleksi yang dilaksanakan itu benar-benar murni Pak ya. Oke. Jadi ini sebenarnya juga edukasi ya buat yang lagi menonton podcast kita bahwa ini untuk menjadi seorang anggota Polri sendiri, ini harus mempersiapkan diri mungkin jauh-jauh hari, setahun mungkin sebelumnya Pak Rum ya. Bukan cuma itu saja, finansial juga mungkin harus ada, dan secara fisik dan juga secara ilmu pengetahuan itu harus lengkap. Penilaian seperti itu. Oke, Pak Rum, ini udah agak bergeser nih Pak Rum. Pak Rum akhirnya sukses mengantar anak-anak Pak Rum ini menjadi dokter satunya menjadi anggota yang Pak Rum sudah sebutkan. Kalau anak-anak sendiri Pak, ke Pak Rumnya itu komunikasinya seperti apa Pak? Kalau anak zaman sekarang kan, ya mereka sama orang tua mungkin mereka ngomong-ngomong aja. Padahal kalau anak zaman dulu mungkin kita agak sedikit, ya kalau dibilang agak sedikit bukan malu, tapi kita agak sedikit, ini orang tua nih. Tapi Pak Rum selama ini membangun komunikasi dengan anak-anak seperti apa Pak? Ya, saya ke anak selain saya ini sebagai orang tua, saya anggap mereka juga sebagai anak. Teman. Ya, sebagai orang tua tentunya anak. Saya anggap mereka sebagai teman. Kadang-kadang saya anggap mereka main, ngobrol, kemudian jalan-jalan, nonton film sama-sama. Saya temani mereka nonton film walaupun saya tidak milenial Pak. Hobi untuk nonton film itu dari dulu saya tidak ada. Jadi kadang saya di bioskop ngikutin ritmenya mereka ya. Sana ya palingnya saya tidur tapi saya temani mereka saja. Jadi intinya adalah saya perlakukan mereka selaku anak dan juga mereka sebagai teman, dan tidak segan-segan ada sesuatu mereka bisa cerita ya. Contoh seperti tadi anak saya tanya hobinya cita-cita ke depan apa.
akpol. Ya sudah saya ikutin. Padahal walaupun saya punya keinginan anak saya juga akpol, tapi tidak pernah saya tunjukkan kepada dia bahwa itu keinginan saya, tapi saya mengikuti keinginan anak. Oke, jangan sampai terkesan kelihatan terpaksa ya Pak Arum ya memaksakan kehendak Saya saya. perlakukan sehingga dia nganggap bahwa apa ya cita-cita dia ini adalah saya. Padahal itu keinginan saya dari awal juga sama dengan dia. Nah, itu tapi dia. tidak pernah saya tunjukkan. Oke, Pak Rum kita tahu dan ini referensi kita banyak banget soal Pak Rum. Pak Rum ini berasal dari Maluku Tenggara, dari suatu desa, terus juga akhirnya ke kota kuliah dan sebagainya, sempat menjadi asisten dosen dan sebentar habis itu sambil menunggu pembukaan penerimaan anggota Polri. Menjadi polisi ini cita-cita apa memang Pak Rum karena ya udah deh karena memang pada saat itu mau jadi apa ya udah masuk polisi aja. Ini cita-cita apa memang ini? Saya tidak pernah terbersit atau punya keinginan, cita-cita untuk menjadi seorang polisi atau abri. Kalau itu abri. Karena memang dulu saya kurus, badan saya itu kurus, sehingga tidak pernah ada punya cita-cita untuk masuk ke situ. Apalagi saya sudah kuliah, cita-cita saya itu dua, satu dosen dan dua politisi. Oke. Satu dosen dan dua politisi. Karena kuliahnya di FISIP itu ya, saya FISIP. Tapi setelah selesai dari FISIP, memang waktu itu dekan sempat menawarkan saya untuk jadi dekannya Pak Moreno untuk menunggu tes untuk diangkat jadi dosen. Tapi waktu itu masih formasinya belum ada. Begitu formasi belum ada penerimaan tes pegawai di BKKBN, saya iseng ternyata lulus. Dan ketika saya di sana itu mungkin jiwa saya tidak ini di situ, ya saya minta berhenti. Ketika saya berhenti jadi seorang pengangguran dan jauh lebih sulit kehidupan saya ketika saya kuliah. Karena ketika saya kuliah saya bisa mendapatkan finansial dari orang tua. Tapi ketika saya sudah mendapat pekerjaan dan saya bisa berhenti, maka semuanya itu di stop. Tidak ada lagi nih Pak bantuan. Saya pun mereka pun saya malu. Mudah-mudahan nanti dibilang kemarin sudah dapat pekerjaan sekarang berhenti. Sehingga ketika itulah kehidupan yang sangat keras yang saya pernah alami. Saya pernah jadi kuli bongkar muat di pelabuhan dan alhamdulillah semua itu adalah jalan. Allah udah ngasih rezeki sebenarnya ya bahwa Pak Rum kita ini Pak Rum harus ada di jalur polisi nih. Akhirnya Pak Rum masuk polisi itu apa? Karena memang orang tua juga menyuruh atau memang ini keinginan Pak Rum sendiri? Tidak pernah. Ketika saya berada dalam suatu situasi yang sungguh bagi saya itu sangat berat, ada penerimaan. Sebenarnya bukan penerimaan polisi, penerimaan arti. Arti zaman itu ya Pak Rum ya. Sehingga saya masuk dan ketika ditanya pilihan pertama apa, saya minta pilihan pertama saya TNI Angkatan Darat tentunya waktu itu. Tapi ya ketika di sana mungkin dari hasil psikotes dan lain sebagainya, saya dinyatakan dulu soal itu dari Maluku 2 orang. Saya dengan teman saya John Boreat dari Fakultas Keguruan di Angkatan Darat. Dan saya lebih ininya kayak polisi. Ya sudah saya terima. Alhamdulillah saya ketika saya sudah polisi jadi seperti itu juga sempat jadi saya harus itu saya anggap bahwa itu adalah jalan hidup saya dan berkah ya Pak Rum ya. Karya saya di situ. Kemudian saya. Pak Rum sendiri apa sih arti orang tua buat Pak Rum sendiri dalam perjalanan kehidupan Pak Rum hingga saat ini Pak? Ya, orang tua ya kalau kata orang Maluku ini bilang Tuhan nyata. Itu adalah Tuhan nyata dan sampai setinggi apapun pangkat kita, kemudian dimanapun kita, orang tua itu merupakan yang tadi saya sampaikan Tuhan nyata. Ketika kita tetap ingat kepada mereka, kita selalu sapa mereka. Walaupun kemarin saya sempat lama di kantor, tapi minimal 1 tahun itu saya pulang. Ya, terutama Lebaran saya pernah Lebaran sama orang tua dan saya ada dapat rahmat juga dari rezeki juga. Kemarin sempat ditempatkan jadi Kapolres tua, di mana hanya pulang kampung Pak Nabi ya Pak Rum ya. Saya di situ suatu kebanggaan bagi orang tua saya. Dan itu sangat saya anggap bahwa berkah yang
bagi saya yang luar biasa itu ketika saya menjabat di daerah saya, di situ ada orang tua saya yang masih hidup, saya anggap terdekat ya. Artinya Pak Rum dibilang bakti yang paling nyata adalah pada saat Pak Rum itu diangkat menjadi Kapolres dan mengabdi di daerah Pak Rum dan orang tua masih ada. Berarti ya Pak Rum yang luar biasa, ini mengharukan sekali sebenarnya. Kisah yang memang kita nggak tahu perjalanan hidup kita nanti seperti apa. Dari obrolan kita nih teman Amex, kita mendapat satu highlight penting dalam kehidupan kita, bahwa orang tua adalah Tuhan yang nyata, dan berkat doa orang tua juga kita bisa menjadi orang yang paling berguna di muka bumi. Setuju ya Pak Rum ya? Oke, terima kasih Pak Rum atas obrolannya di hari ini. Semoga ada nilai-nilai penting yang kita ambil dari obrolan kita di podcast Amex kali ini. Saya Zainal pamit dan juga Pak Rum pamit. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Kita tunggu nanti Pak Rum ya. Ada lagi yang akan nanti Pak Rum bagi ke kita di sini. Tapi itu mungkin tahun depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.